วัสดีค่ะฝากติดตามช่อง YouTube ของฟิตเรียนี MP ด้วยนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อให้มันแจ้งเตือนนะคะ บ๊ายบาย Yeay, welcome back my YouTube channel Fitriani MP. Nah, sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku. Nah, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian gak pernah ketinggalan video dari aku. Oke guys, jadi hari ini pembahasan kita itu menarik banget. Kenapa aku bilang menarik? Karena banyak banget teman-teman ataupun atlet-atlet silat tuh suka nge-DM-in nanya, "Kak, gimana sih Kak tips cara untuk menghafal jurus tunggal ataupun jurus regu biar cepet gitu kan?" Nah, aku di sini bakal ngejelasin sama kalian gimana sih tipsnya. Ini berdasarkan referensi yang aku pakai dan yang pernah aku pelajarin waktu aku menghafal jurus regu ataupun jurus tunggal. Oke, sebelumnya sorry banget nih guys, aku nggak bisa produktif beberapa minggu ini lah. Kenapa? Karena emang Mas Randy itu lagi sibuk untuk di Silat Bebas Indonesia. Nah, untuk kalian yang pengen daftar Silat Bebas Indonesia, nanti kalian bisa klik link di bawah ini, nanti aku bakal cantumin di kolom deskripsi aku mengenai gimana sih caranya untuk daftar dan untuk terjun menjadi atlet di Silat Bebas Indonesia. Yang pastinya ntar bakal dijelasin tuh yang ada Mas Marcelnya dan juga ada Bang Volannya, itu pokoknya detail banget. Intinya untuk kalian yang pengen daftar Silat Bebas Indonesia, di situ ada banget penjelasannya mengenai itu. Oke guys, langsung aja nih ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghafal yang namanya jurus, baik itu jurus tunggal ataupun jurus regu. Nah, kan setiap jurus itu kan ada ada beberapa partnya tuh. Kayak misalnya jurus tunggal itu ada 14 jurus. Kemudian untuk jurus regu itu ada 12 jurus. Nah, gimana sih Kak caranya biar menghafal tuh biar cepet gitu kan? Nih aku sedikit cerita, waktu itu aku sempat percaya nggak percaya sih ya, karena aku tuh menghafal cukup cepet banget, nggak sampai 1 minggu itu untuk menghafal yang namanya jurus tunggal. Sedangkan jurus tunggal itu ada 14 jurus. Gimana sih Kak biar secepat itu gitu kan? Pasti kalian pada bertanya-tanya gitu kan. Nah, untuk menghafalnya tips yang pertama dari aku yang aku pakai adalah, jadi aku tuh latihan nggak cuman di pagi hari ataupun sore harinya aja gitu kan. Jadi aku tuh latihan bisa sehari tuh dua kali pertemuan dengan pelatih aku, karena kan emang untuk menghafal doang tuh ya. Jadi di sini aku tegesin untuk pertama kali itu adalah cuman menghafal. Jadi gerakannya nggak pakai yang bener-bener pakai power ataupun pakai speed pull gitu. Jadi kita emang di situ masih yang tahap menghafal. Menghafal dalam artian ya geraknya pelan tapi gerakannya tuh tepat gitu. Nah, jadi kan ada 14 jurus tuh untuk jurus tunggal. Jadi bisa dibagi, misalnya satu hari itu kalian bisa menghafal 2-5 jurus atau 2-4 jurus, tergantung dari daya tangkap kalian. Nah, untuk teman-teman yang misalnya punya kendala dengan daya tangkapnya yang masih kadang suka lama banget gitu kan, itu jangan terlalu dipaksakan, karena kalau misalnya kalian semakin memaksakan gerakan itu untuk kalian hafal, kalau misalnya udah daya tangkap kalian udah mentok nih gitu kan, jangan. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa banget, ya udah mendingan di stop tapi diulangin lagi untuk gerakan yang sebelumnya. Jadi bergeraklah menggunakan gerakan dengan apa yang pelatih kalian sudah ajarkan ke kalian gitu kan. Kayak misalnya nih hari ini kita mau latihan 2-4 jurus gitu kan. Oke, kalian 1-2 jurus oke, udah lancar. Jadi step pertama kayak misalnya kalian belajar nih satu jurus dulu nih. Satu jurus tuh ada berapa gerakan, yaudah kalian ikutin. Kalau misalnya kalian udah ngerasa oke nih, gue udah oke nih untuk menghafal yang ini gitu kan, kayaknya bisa nih gue nambah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian sudah hafal dengan satu jurus yang pertama yang kalian hafal, oke, kalian bisa tambahin di jurus yang berikutnya. Ini kejadian ini sama waktu pertama kali aku dilatih sama Coach Randy. Jadi aku tuh emang belum tahu kan tentang jurus regu, jadi aku mencoba menghafal. Cuman emang perbedaan yang aku rasain antara jurus regu dan jurus tunggal itu emang lebih sulit yang regu. Kenapa?
Karena kalau regu itu kan dia harus muter-muter lah intinya. Karena kan balik hadap segala macem tuh. Karena kan dia nggak yang menjurus ke tengah aja gitu kan. Dia tuh yang benar-benar yang balik ke samping lah, ke sini lah, ke situ lah. Itu yang bikin pusing gitu kan. Nah, itu kalau untuk yang regu itu ngapalinnya aku sampai semingguan lebih, tapi itu emang nggak intensif sih, karena waktu itu cuman malam, karena kan emang Coach Randy kesibukannya tuh waktu itu emang lagi ribet banget dengan atletnya, jadi aku cuma bisa latihan waktu malam aja. Tapi untuk sehari sekali itu sih menurut aku udah termasuk cepet sih kalau misalnya dalam durasi seminggu. Nah, kalau misalnya jurus yang tunggal ini aku tuh ngejar target waktu itu 3 minggu lagi sebelum power prop. Jadi ya aku udah gimana nih caranya gitu kan, cuma waktu 3 minggu doang karena kan emang berat badan aku tuh nggak naik lagi. Ya udah, jadi mau nggak mau aku disuruh beralih untuk ke tunggal. Kemudian aku ngapalin, pokoknya satu hari itu aku bisa ngapalin 2 sampai 4 sampai 5 jurus gitu deh. Nah, kemudian kalau misalnya aku udah ngerasa udah nih coach, aku nggak kuat, udah dapetnya cuma 3 jurus doang di pagi hari nih misalnya, oke, nanti sore harinya ketemu lagi, kita ngulas nih dari 1 sampai 3 itu ya. Kalau misalnya emang udah otak kita mampu lagi untuk menambah gerakan itu, kita bakal ditambahin lagi untuk 1 jurus. Nah, jadi kan sehari itu dapat 4 jurus. Nah, kemudian waktu malam harinya jangan lupa kalian tuh sering-sering nonton video jurus regu ataupun jurus tunggal yang lagi kalian pelajarin. Dan aku satu-satu dulu ya, kalau misalnya kalian pengen mempelajari yang namanya jurus regu ataupun tunggal. Jadi misalnya kalian pengen mempelajari jurus tunggal dulu, oke, kalian malam harinya jangan lupa nonton yang namanya video jurus tunggal. Terserah dia itu referensinya dari mana aja, aku nggak memaksakan kalian untuk nonton siapa aja. Yang jelas ini kan masih dalam tahap menghafal, jadi kalian boleh lihat video, intinya video jurus tunggal. Nanti kalian lihat itu untuk pengulangan videonya bisa kalian ulangin 2-5 kali video. Dan kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar serius gitu kan ketika melihat itu. Jangan ketika lagi melihat kalian sambil chatting atau kemana gitu kan. Jadi kan otak kalian tuh benar-benar nggak tertuju banget gitu. Jadi sering-sering mau tidur tuh ya kalian liatin dulu. Oh iya, nanti kalian sambil ingat-ingat, tadi hari ini aku latihan sampai di jurus 3, berarti sampai sini. Nah, nanti kalian jangan lupa dilihat itu video selanjutnya. Oh, besok berarti aku bakal mempelajari jurus yang ini, jurus yang ke selanjutnya gitu kan, di jurus 4. Oh, gerakannya seperti ini. Nah, itu pokoknya 2-5 kali pengulangan. Jadi kalian tuh seenggaknya udah dapet guide dari yang video yang kalian tonton untuk besok pelajaran selanjutnya dengan coach kalian. Dan itu tuh mempermudah banget coach kalian untuk intinya untuk membantu kalian dalam yang namanya menghafal namanya jurus. Jadi pas kalian datang, ini aku udah tahu nih intinya gambaran seperti ini. Jadi ketika coach kalian mengajarkan nih, ya selanjutnya jurus seperti ini. Jadi kalian tuh udah ada gambaran, oh iya nih video yang aku tonton semalam seperti itu. Jadi bakal nambah lagi. Jadi intinya sering nonton seperti itu. Nah, berarti kan sehari dapat 4 jurus. Kalau 14 berarti kan bisa tuh sampai 3-4 harian lah untuk menghafal namanya jurus tunggal itu. Nah, untuk step nih ya, jadi intinya step pertama adalah menghafal yang namanya jurus. Kayak misalnya pengulangan terus, kemudian ditambahin yang namanya jurusnya gitu kan. Intinya kalian hafal dulu ya, dalam artian kan di sini kan kalian ingin menghafal yang namanya si jurus tadi itu. Udah, yang penting hafal dulu, masalah kebenarannya nanti di step selanjutnya. Nah, step yang kedua, ketika kalian sudah hafal yang namanya jurus tunggal ataupun jurus regu tadi, kalian pasti bakal akan diarahkan dengan pelatih kalian namanya pembenaran gerak ataupun kemantapan gerak. Nah, di sini nantinya pelatih kalian akan mengajarkan, oh gerakan seperti ini loh, misalnya yang bagusnya yang ini lebih luasnya seperti ini, yang tadinya kalian cuma gini doang, nggak tahu kan arahnya kemana. Nanti biasanya si coach kalian itu akan mengarahkan lebih detail lagi untuk gerakannya. Misalnya kuda-kudanya arahnya ke sini yang benar gitu kan. Kuda-kudanya seperti ini yang lebih mantapnya gitu. Nanti pasti pelatih kalian akan mengajarkan itu dan akan lebih mendetail. Seperti misalnya ini sasarannya ke sini loh. Jadi ini lihat di sini. Kenapa nih gerakannya seperti ini? Nah,
Biasanya seorang coach itu akan memberikan pemahaman seperti itu untuk di kemantapan gerak ataupun pembenaran geraknya. Jangan sampai salah ya, karena kemantapan gerak atau pembenaran gerak ini tuh penting banget ketika kalian mempelajari namanya jurus tunggal ataupun jurus regu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian kuda-kudanya melenceng aja, ini serius banget loh, karena itu udah kalian sudah minus, yang namanya itu minus nilai poin 1 karena kalian udah salah arah gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian salah arah aja, itu udah poinnya bakalan berkurang. Jadi kenapa kalau misalnya kalian dari yang namanya menghafal, kemudian dikasih pemahaman, oh seperti ini loh geraknya, seperti itu dengan coach kalian. Nah, tips yang ketiga setelah kalian sudah hafal semua gerakannya dan sudah tahu kebenaran geraknya arahnya kemana, gerakan yang bagusnya, sempurnanya, katakanlah ya sempurna itu seperti apa gitu kan. Nantinya kalian akan belajar yang namanya untuk apa sih, kayak aduh aku lupa banget namanya, kayak misalnya penghayatan. Nah, jadi nanti kalian bakal belajar yang namanya tuh penghayatan. Penghayatan itu perlu banget ketika kalian main itu. Usahakan mainlah dengan hati, jangan main dengan emosi, apalagi bermain dengan gengsi, oh gue bisa nih gitu. Karena itu beda banget, beneran serius beda banget. Jadi kalau misalnya ketika kalian main, kalian sugestiin lah untuk badan kalian, oh ya, aku ingin nampilkan yang terbaik, yang aku bisa dan yang aku punya, seperti itu. Jadi gunakanlah setiap gerak tuh, gunakanlah pakai hati gitu. Jadi tuh bakalan kerasa banget sih feel-nya orang-orang yang ketika nonton kalian tuh, wah, beda loh ketika, pernah kan pasti kalian tuh nonton orang yang bergerak biasa-biasa aja tapi kok udah selesai gitu kan, dan orang yang nonton, mantep nih, cecep, tiba-tiba, gak kerasa udah selesai, padahal durasinya sama aja kan. Untuk yang kategori tunggal tuh ya pasti 3 menit semuanya gitu kan. Nah seperti itu yang biasanya menggunakan yang namanya si penghayatan tadi. Nah dari situ sih ketiga itu pokoknya sangat penting banget ketika kalian belajar yang namanya jurus seni tunggal ataupun seni regu. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Intinya jangan pernah lelah dalam berlatih. Kalau misalnya kalian ingin mencapai sesuatu ya kalian harus usaha lebih giat lagi dengan apa yang ingin kalian capai. Karena kalau misalnya kalian terus berproses ya pasti bakalan menemukan apa yang kalian ingin capai, seperti itu. Jadi itu aja yang aku sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga untuk teman-teman yang lagi dalam proses belajar yang namanya jurus tunggal ataupun jurus regu dipermudahkan dan semangat terus, dan semoga juga bisa jadi juara. Thank you udah nonton channel YouTube ini sampai selesai, dan jangan lupa ya pokoknya di subscribe yang belum subscribe dan di like kalau misalnya kalian suka dengan video ini dan sangat membantu. Kemudian juga jangan lupa di komen setelah ini kalian pengen aku sharing tentang apa sih. Dan mudah-mudahan nanti di next minggu ke depan aku bakalan sharing semuanya, ataupun aku bakal berbagi tutorial lainnya itu bareng Coach Randy. Karena kan kemungkinan si minggu besok kita udah ada waktu lagi untuk kita sharing-sharing bareng orang-orang ataupun silaturahmi ke bela diri lainnya. Thank you semuanya, dadah! สวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube ฟิตรียานี MP ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ